Pintu kayu ek yang berat berderit kering saat terbuka perlahan ke dalam. Dari celahnya, cahaya hangat perapian kantor menyembul, menebar bercak cahaya sempit, dan bergoyang di lantai. Siluet Barov terpahat di perbatasan antara cahaya api perapian dan cahaya salju dari jendela. Jas gelapnya hampir menyatu dengan bayangan, hanya rambut putih di pelipisnya yang disepu emas redup oleh nyala api. Roland tidak menatapnya. Ia langsung berjalan menuju kursi besar berpelapis kulit. Dokumen kulit kambing terlepas dari genggamannya, melayang seperti daun kering, jatuh ringan di lantai dekat kaki Barov. Seluruh tubuhnya tenggelam ke kursi kulit yang empuk, terdengar suara napas kecil yang terlepas. Kemudian, sepatu bot panjangnya yang masih belepotan lumpur salju diletakkan sembarangan di atas meja kayu mahoni yang mengilap. Butiran salju yang belum meleleh di solnya meninggalkan beberapa jejak basah. Di perap, sepotong kayu pinus meletus krak, memercikan beberapa titik bunga api, menerangi sudut bibir Roland yang sedikit terangkat. Ia mengangkat cangkir teh yang sudah mulai dingin di atas meja saat bibir cangkir menyentuh mulutnya. Uap panasnya hampir habis. Barov membungkuk mengambil dokumen. Kertas berdesis renyah di antara jari-jarinya yang bersarung tangan kulit domba. Ia berjalan ke jendela, membacanya dengan saksama di bawah sorotan cahaya kelabu siang. Kaca jendela dipenuhi bunga es yang rumit, mengaburkan langit kelabu timah dan hamparan salju tak berujung di luar. Alis Barov berangsur mengerut, mengukir alur dalam di antara keningnya. Ia berbalik. Api perapian di belakangnya membentuk siluet bisu. Yang mulia pangeran, mohon redakan duka cita. Suaranya datar, tetapi setiap kata seolah ditimbang beratnya. Sang raja wafat dengan tragis, dan pelakunya ternyata pangeran pertama. Ini benar-benar sebuah tragedi. Pandangan Roland tertuju pada tangkai teh yang mengambang di dalam cangkir. Mereka berputar perlahan dalam cairan teh berwarna kuning tua, mengikuti putaran tak sadar jarinya. Kematian Goron terlalu mencurigakan. Suaranya sangat pelan, hampir tertutup oleh suara letupan api di perapian. Ia mengangkat mata, pandangannya menembus uap panas dari cangkir, menuju Barov. Aku ingin melihat keputusan kakak ketiga dan adik kelima dulu sebelum bertindak. Tapi bagaimanapun ada beberapa hal yang harus kita antisipasi lebih awal. Barov tidak menjawab, hanya mengangguk halus, menunggu kelanjutan. Di tepi dokumen yang dipegangnya, tanpa sadar ia membuat lipatan kecil. Roland meletakkan cangkir. Dasar porselen berbenturan dengan permukaan kayu meja, menghasilkan suara jernih tak. Kota Raja mungkin akan menjadi tidak stabil karena pergantian kekuasaan ini. Ia berhenti sejenak, ujung jarinya mengetuk-ngetuk permukaan meja dengan ringan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membawa pergi keluarga kalian. Pandangannya menyapu wajah Barov, menangkap kilatan pemahaman di mata orang itu. Kamu dan Carter, serta anak buah kalian, tuliskan sepucuk surat untuk keluarga. Aku akan meminta pengawal pribadi membawanya ke kota raja dan mengatur mereka untuk mengungsi sementara di kota lain. Jakun Barov bergerak. Tidak dibawa ke kota perbatasan. Pertanyaannya ringan, tetapi seperti jarum, menusuk keseimbangan halus di dalam ruangan. Tidak. Jawaban Roland tegas dan langsung, tanpa penjelasan. Ia bersandar kembali ke kursi, bayangan menyelimuti separuh wajahnya, hanya dagunya yang diterangi api perapian. Barov diam sejenak, akhirnya mengangguk, gerakannya lambat dan penuh hormat. Saya paham. Terima kasih atas perhatian yang mulia pangeran. Bahunya yang tegang rileks sedikit, hampir tak terlihat. Roland menghela napas hampir tak terdengar. Hembusannya menggerakkan sedikit debu di atas meja. Selanjutnya tentang perdagangan biji besi. Ekspor biji besi terakhir ini dihentikan, hanya jual batu permata mentah ke kota Willow Leaf. Biji besi ini perlu kusimpan, untuk keperluan sendiri. Jarinya melintasi permukaan meja, meninggalkan jejak tak kasat mata, seolah sedang menggambar cetak biru yang sangat besar. Barov mengeluarkan buku catatan kecil dan pensil arang dari sakunya, mencatat di bawah cahaya redup dekat jendela. Jika begitu, pendapatan fiskal akan turun, yang mulia pangeran. Ujung pensilnya berdesir di atas kertas. Tapi tidak akan turun banyak.
Pandangan Trelan menuju keluar jendela, seolah bisa menembus bunga es, melihat ke lubang tambang di kejauhan. Para penambang menemukan deposit batu permata baru, bisa menutupi sebagian kekurangan. Ia menarik kembali pandangannya, sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman tipis hampir sinis. Lagi pula musim dingin memang tidak banyak bisnis. Dalam 4 bulan yang panjang ini, kemungkinan hanya ada 2 atau 3 putaran perdagangan. Bagi kapal layar bertiang tunggal yang ringan, jelas mengangkut batu permata mentah adalah pilihan yang lebih menguntungkan. Ujung jarinya mengetuk meja sekali, mengakhiri topik ini. Barov menutup buku catatannya, ujung pensil arang meninggalkan noda hitam di ujung jarinya. Saya paham. Ia membungkuk hormat. Siluet gelapnya meluncur keluar pintu tanpa suara, menghilang di bayangan koridor. Pintu tertutup kembali, memisahkan cahaya hangat perapian dengan hawa dingin luar. Roland duduk sendirian di kursi besar, sepatu botnya masih terletak di atas meja. Cahaya api perapian melompat-lompat di wajahnya, bayangan berubah mengikutinya. Ia menatap jejak basah di meja yang ditekan sepatu botnya, yang perlahan-lahan menghilang, sudut bibirnya semakin melebar. Akhirnya, suara tawa rendah yang tak tertahan menggelinding keluar dari tenggorokannya, bergema di ruangan yang kosong, bersatu dengan suara letupan api perapian. Saat Katerlanis dipanggil masuk ke kantor, yang dilihat Yang adalah cahaya aneh yang belum sepenuhnya hilang dari wajah sang pangeran. Itu tidak seperti kesedihan, lebih mirip sebuah antisipasi yang membara. Aku perlu memperluas skala milisi. Suara Roland kembali tenang seperti biasa, bahkan membandung ketajaman yang tak terbantahkan. Setelah rekrutmen diumumkan, kamu yang atur. Ambil beberapa anggota yang reaksi cepat dan kemampuannya kuat. Jadikan mereka kapten di unit baru. Latihan ikuti metode yang diterapkan terakhir kali. Jarinya mengetuk-ngetuk meja dengan ritme stabil. Katerlanis ragu sejenak, alisnya berkerut di bawah helm. Yang mulia pangeran, jika masih mengikuti metode latihan terakhir, pasukan baru ini mungkin butuh waktu lama sekali baru bisa digunakan. Itu masih lebih baik daripada sekumpulan orang yang tidak teratur. Roland melambaikan tangannya, gerakannya penuh dengan ketidaksabaran yang tegas. Pandangannya melampaui Carter, seolah sudah melihat medan perang yang jauh di sana. Selain binatang buas iblis yang tak punya otak, lawan yang paling mungkin kita hadapi. Ia berhenti sejenak, sudut bibirnya menyeringai dingin. Adalah pasukan campuran yang disusun dadakan dari tentara pribadi, tentara bayaran, dan budak tani. Asalkan dilengkapi senjata yang melampaui zamannya. Suaranya rendah namun jelas terdengar setiap kata. Tingkat kemampuan mahasiswa pun sudah cukup untuk menanganinya. Carter tidak membantah lagi. Ia menegakkan punggung. Baju besinya berderit pelan. Yang mulia pangeran. Ia berbalik dan pergi. Langkah kakinya berangsur menghilang di lantai batu. Kantor kembali sunyi. Api perapian meredup perlahan. Cahaya menjadi remang. Roland berdiri dari kursinya, berjalan ke jendela. Ia menyapu lapisan bunga es dengan jari. Sensasi dingin merambat dari ujung jarinya. Di luar jendela, rumah-rumah rendah kota perbatasan tertutup salju tebal, asap tipis dari cerobong nyaris tercabik angin dingin. 2.000 lebih jiwa. Ia bergumam sendiri, napas hangatnya mengembun menjadi kabut putih di kaca dingin, lalu lenyap dengan cepat. Pandangannya tertuju ke arah tenggara, ke arah benteng longsong. Melalui pegunungan dan badai salju, ia seolah bisa melihat siluet benteng batu itu, dan di baliknya, hamparan tanah dan kota yang tertidur. Hampir 10.000 penduduk tetap. Ujung jarinya menggores kaca dingin, meninggalkan jejak basah yang jelas. Api perapian mengeluarkan percikan terakhir, lalu padam sama sekali. Ruangan hanya diterangi cahaya salju pucat dari luar jendela, memantulkan api ambisi yang membara, dan tak lagi disembunyikan. Di mata sang pangeran. Di kedalaman pegunungan tak terlewati, Nightingale berjalan di atas jalan setapak batu selebar bau. Lingkaran cahaya kuning obor hanya menerangi beberapa langkah di depan, lebih jauh lagi adalah kegelapan pekat yang tak tertembus. Di sebelah kirinya, dinding batu raksasa yang licin dan dingin,
penuh lumut dan jejak rembesan air. Satu langkah di sebelah kanannya, jurang gelap tak berdasar, sesekali hembusan udara lembab dan hangat naik dari bawah, membawa bau samar seperti belerang. Mendongak, langit terjepit menjadi garis perak tipis bercahaya di atas kepala, seperti retakan yang digores rambut dewa di atas kain hitam malam. Saat ini seharusnya siang, tetapi di antara tebing ini, remang seperti senja. Beberapa kepingan salju berjatuhan dari langit yang sangat tinggi, menembus garis perak itu, berputar-putar jatuh ke jurang, lenyap dalam udara panas yang mengepul sebelum mencapai dasar, tanpa jejak. Napas Nightingale mengembun menjadi kabut putih di udara dingin. Ia menempel erat pada dinding batu, sol sepatu botnya berhati-hati menginjak batu yang licin. Di sini lebih hangat daripada dunia luar yang membeku, tetapi dingin jenis lain merayap naik di tulang punggungnya. Ia selalu merasa, di seberang dinding tebing yang sesekali diterangi cahaya obor, yang penuh lubang, ada sesuatu yang memandanginya diam-diam dalam gelap. Cahaya obor menyapu dinding tebing seberang, lubang-lubang hitam berbagai ukuran sekilas muncul, seperti mata-mata tanpa putih mata, tertanam diam dalam batu. Nightingale menggigil, mempercepat langkah. Sepatu bot kulitnya menginjak pecahan batu longgar, kerikil berguling ke jurang, baru lama kemudian terdengar gema kecil dan jauh. Jalan di depan bercabang, satu ke atas, samar-samar terlihat cahaya langit lebih lebar, satu ke bawah cepat menghilang dalam kegelapan lebih pekat yang tak terjangkau cahaya obor. Berdiri di persimpangan, perasaan sedang diawasi itu mencapai puncaknya. Kulitnya terasa seperti ditusuk jarum, bulu kuduk di leher belakang berdiri semua. Seolah ada banyak tatapan dingin dalam gelap, terfokus pada tangannya yang memegang obor. Sedikit gemetar. Ia mengeratkan gigi, hampir bisa mendengar suara gesekan giginya sendiri. Tanpa ragu, tubuhnya memancarkan cahaya redup seperti riak air. Sosoknya seketika menjadi buram, seolah melebur ke udara. Saat melangkah ke dalam kabut, tekanan mencekik dari luar tiba-tiba mereda. Ia berjalan cepat menyusuri cabang jalan yang menanjak. Langkah kakinya dalam kabut menjadi tumpul dan jauh. Suhu turun seiring ketinggian, garis perak, di atas kepala melebar perlahan, akhirnya menjadi langit kelabu. Sebuah gua batu besar muncul di depan kanan, tepi mulut guanya tidak rata, seperti mulut binatang buas yang mengang. Di kedalaman gua, cahaya api oranye berkedip-kedip, memantulkan tekstur kasar dinding batu dan bayangan-bayangan acak di tanah. Nightingale melangkah keluar dari kabut. Hampir bersamaan, dinding kabut hitam yang bergulung, berbau menusuk, muncul tiba-tiba di depannya, menghalangi jalan. Tapi kabut hitam itu hanya bertahan sekejap, lalu cepat menghilang di udara. Dari dalam gelap terdengar suara terkejut seorang gadis yang ditekan. "Kamu kembali?" Nightingale lega, hendak menjawab, tapi pandangannya tertancap pada lengan yang dijulurkan dari bayangan. Di sana terlilit dua perban putih linen baru yang menyilaukan. Hatinya yang baru saja melonjak jatuh tercebur, tenggorokannya tercekat. Ada dua saudari lagi. Suaranya serak. Senyum di wajah gadis itu membeku, suaranya terhenti sejenak, menjadi parau Ya, Aining dan Aik. 5 hari lalu. Mereka tidak berhasil melewati masa kedewasaan. Gadis itu tersenyum paksa, senyumnya lebih menyedihkan daripada tangisan. Ini hal yang sering terjadi, bukan? Lupakan saja, cepat pergi ke perkemahan. Wendy sudah lama merindukanmu. Nightingale mengangguk dalam diam, melangkah masuk ke kedalaman gua. Cahaya obor menerangi dinding batu di sepanjang jalan. Di sana terpapar tanda-tanda sederhana dan simbol-simbol miring yang digambar dengan arang. Jejak para penyihir. Aining dan Aik. Dia ingat si kembar itu, memiliki rambut keriting coklat kemerahan yang sama persis dan senyum pemalu, dibawa dari keluarga pedagang rempah kaya di Dragon Ridge. Kini, nama mereka hanya tersisa pada dua kain putih dingin yang melilit lengan ini. Nightingale menggenggam obornya lebih kuat. Gagang kayu meninggalkan bekas dalam di telapak tangannya. Perkemahan didirikan di sebuah cekungan yang agak luas di dalam gua. Di tengah lubang batu, api unggun menyala, lumut kering dan sedikit ranting mempertahankan api dalam skala kecil, cahayanya nyaris mengusir sepetak kegelapan.
Sosok yang akrab membelakangi mulut gua, berjongkok di dekat api, sedang mengupas sejenis umbi dengan pisau kecil. Rambut merah kecoklatan hampir menyentuh tanah, memantulkan kilau hangat dalam cahaya api. Wendy. Nightingale tak kuasa berteriak, suaranya memantulkan gema lemah di dalam gua. Sosok itu berhenti, pisau melayang di udara. Dia menoleh, cahaya api menerangi wajahnya yang dewasa dan lembut. Tidak ada keriput, hanya kelelahan samar bekas kekhawatiran bertahun-tahun. Lalu, senyum yang sangat dikenal Nightingale, yang mampu menenangkan segala kegelisahan, mekar di wajahnya. Veronica, suaranya lembut seperti angin musim semi, selamat datang pulang. Nightingale bergegas maju, melemparkan obor, memeluk erat orang yang memberinya kehidupan baru ini. Tubuh Wendy terasa hangat oleh api unggun dan harum semerbak rerumputan. Sudah berapa kali ku bilang, aku bukan lagi gadis kecil pengecut itu. Nightingale menyembunyikan wajahnya di bahu Wendy, suaranya tertahan berisi tawa. Sekarang aku adalah penyihir kuat, Veronica sudah tiada. Wendy menepuk-nepuk punggungnya dengan lembut. Dirimu yang dulu juga adalah dirimu. Melepaskan mimpi buruk masa lalu bukan berarti memutuskan semua ikatan. Dia berhenti sejenak, tentu, terserah. Nightingale, aku selalu menunggumu pulang, perjalananmu pasti melelah. Mem. Nightingale mengencangkan pelukannya, merasakan kedamaian yang lama dirindukan ini. Terima kasih. Beberapa saat kemudian, Wendy baru berbicara pelan, nadanya penuh kehati-hatian. Bagaimana dengan gadis itu kamu? Tidak berhasil menyelamatkannya. Nightingale melepaskannya tiba-tiba, matanya berkilau dalam cahaya api. Tidak, dia tidak perlu kuselamatkan, sebaliknya, dialah yang menyelamatkan kita semua. Dia menggenggam lengan Wendy, berbicara secepat kilat, menumpahkan semua yang dilihatnya di kota perbatasan, tembok tinggi menjulang, mesin uap yang menderu, Nanafa yang bisa menyembuhkan segalanya, dan Anna yang selamat melewati hari kedewasaannya. Penguasa di sana bernama Roland Wimbledon, pangeran keempat kerajaan Grey Castle, dia bersedia menampung kita. Suara Nightingale gemetar karena kegembiraan. Dia juga berjanji, suatu hari nanti, akan membuat para penyihir hidup seperti rakyat mendeka di wilayahnya. Api unggun berderak, percikan api melayang. Wendy mendengarkan dalam diam. Senyum awalnya perlahan memudar, digantikan oleh keraguan yang kompleks dan mendalam. Dia benar-benar berkata begitu. Tanyanya, suaranya pelan, tapi seperti siraman air dingin, memadamkan sebagian api di mata Nightingale. Nightingale tertegun, dia melihat ketidakpercayaan yang mengakar dalam di mata Wendy. Bukan ditujukan padanya, tapi pada semua manusia biasa. Tembok yang dibangun dari darah dan air mata. Ya, suara Nightingale melemah, tapi segera menjadi tegas lagi. Sebelum aku tiba di sana, dia sudah menyelamatkan Anna dan Nanafa. Sang pangeran tidak pernah menganggap kekuatan penyihir berasal dari iblis, katanya ini adalah kekuatan kita sendiri. Dia tiba-tiba berhenti, menyadari Wendy belum terbujuk. Kehangatan dalam gua seolah menghilang, cahaya api unggun tampak goyah di matanya. Dia menarik napas dalam, menggenggam tangan Wendy, menatap matanya langsung. Wendy, kamu tahu kemampuan cabangku, selain bisa melihat aliran mana, juga bisa membedakan apakah seseorang berbohong. Aku pernah bertanya padanya, mengapa mengambil risiko sebesar ini, melakukan segalanya untuk penyihir. Nightingale mengulangi kata demi kata percakapan di atas tembok malam itu, ekspresi dan nada Roland seolah hadir di depan mata. Dia menjawab, kota perbatasan tidak memandang latar belakang. Dia berharap semua penyihir menjadi rakyat merdeka. Alis Wendy semakin berkerut. Itu adalah bekas kekhawatiran bertahun-tahun. Jika melakukan ini, dia akan menjadi duri dalam mata gereja. Meski sang pangeran tidak tahu apa artinya, bukankah kamu tahu? Nightingale tak kuasa tertawa kecil, tawanya mengandung perasaan aneh, campuran kepahitan dan harapan. Pikiranku awalnya hampir sama denganmu. Aku bertanya padanya, apakah ini benar-benar bisa dilakukan? Dia berhenti sejenak, meniru nada Roland saat itu. Tenang namun penuh kekuatan, berkata perlahan, tidak melangkah keluar, kita tak akan pernah tahu jawabannya. Gua menjadi sunyi,
Hanya suara api unggun yang berderak halus. Pupil Wendy menyempit sedikit dalam cahaya api. Tidak berbohong. Suaranya hampir seperti bisikan. Tidak berbohong. Jawaban Nightingale tegas dan pasti. Wendy terdiam lama sekali, pandangannya melayang pada lidah api yang melonjak-lonjak. Kedengarannya nyaris tak bisa dipercaya. Akhirnya nada suaranya melunak sedikit. Benteng es yang kokoh itu tampak retak oleh celah yang nyaris tak terlihat. Iya, Nightingale menghela napas sepenuh hati. Kelelahan dan harapan membanjiri dadanya bersamaan. Kalau bukan karena melihatnya dengan mata kepala sendiri, malam ini, setelah semua orang kembali, Nightingale melepaskan tangan Wendy, menatap ke dalam kegelapan gua yang lebih luas, suaranya tenang namun penuh kekuatan. Aku akan menyampaikan kabar penting ini kepada semua saudari. Dia menoleh kembali, cahaya api menari-nari di matanya. Kuharap kau bisa membantuku meyakinkan mereka semua.